NSKP ya? Iya, NSKP Pak ya. Kalau kami ngomong nggak diangkat ini dengar nggak? Enggak. Artinya ya? Enggak jelas. Oh iya, jelas. Ngobrol-ngobrol sama orang dengar kan? Ya berarti di gimana ini? Harus kayak gini kita ya kan? Kayak penyanyi gitu lah. Iya. Oh, udah ada ini. Iya, udah dicek nih. Udah dicek. Bisa kita mulai nih dokter? Bisa? Kita mulai sekarang? Oke, selamat pagi menjelang siang. Ya, Siang lah ini ya. Bagi Dokter Darwin, Dokter Reni, say hi dulu. Hai. Oke, ini dokter kita nih, keren nih, Dokter Darwin, keren ya, muda, pintar. Begitu juga Dokter Reni, capable, profesional. Nah, saat ini nih kita akan bahas mengenai pentingnya deteksi tumor payudara. Oke, sebelumnya kita tanya dulu, apa itu tumor payudara ya dokter? Dokter Darwin sepertinya yang berhak untuk menjawabnya ya. Oke dokter, apa itu dokter? Tumor payudara? Jadi saya coba jawab ya. Tumor payudara itu adalah, kalau dari segi kedokteran, semua benjolan yang abnormal, bukan yang normal ya, benjolan normal itu disebut tumor. Jadi tumor payudara adalah semua benjolan yang tidak normal. Payudara itu kan benjolan juga tapi normal. Yang tidak normal berasal dari jaringan payudara. Ya. Tapi dari segi onkologinya dibatasi kecuali kulitnya. Kecuali kulit. Iya. Jadi payudara itu kan terdiri dari susunan kelenjar-kelenjar sebenarnya. Jadi bisa berasal dari salah satu bagian itu. Itulah disebut tumor payudara. Jadi kebanyakan masyarakat atau orang awam menganggap semua tumor payudara itu identik dengan kanker payudara. Padahal bukan ya. Jadi tumor payudara itu kita bagi dua secara garis besar. Tumor payudara yang jinak dan tumor payudara yang ganas. Jadi tumor payudara yang ganas itulah yang disebut kanker. Nah, itu ya. Oke, itu dulu ya. Bedanya sama kelenjar dokter? Kan ada terkadang masyarakat tahu enggak, itu bukan tumor, itu kelenjar kan kadang seperti itu. Jadi kan kelenjar itu saya tidak terlalu jelas sih maksud masyarakat kelenjar itu di bagian mana. Tapi ada benarnya juga karena hampir sebagian besar tumor payudara itu memang berasal dari kelenjarnya. Jadi penyusun payudara itu kelenjar payudara, kemudian ada saluran-salurannya, kemudian bermuara ke areola atau puting susu yang biasanya disebut masyarakat. Kemudian struktur pendukungnya, jaringan-jaringan pengikarnya. Jadi memang betul tumor payudara itu memang paling sering berasal dari kelenjar payudara. Tapi bukan hanya dari kelenjarnya, bisa juga dari struktur pendukung yang lainnya. Misalnya dari salurannya bisa, dari jaringan sekitarnya juga bisa. Gitu. Jadi bukan hanya kelenjarnya aja, bisa juga bagian-bagian yang lain. Umumnya gejalanya itu seperti apa ya dokter ya? Jadi gejalanya, ini ngobrol santai aja ya? Iya, santai ya. Maksudnya gini, jadi kan ada suatu apa istilahnya? Ada suatu kesedihan di bagian bedah sebenarnya. Jadi dulu tumor atau kanker terbanyak untuk perempuan itu adalah kanker serviks. Ini sedikit melenceng sedikit ya. Kanker rahim. Cuman akhir-akhir ini bukan hanya di Indonesia, bahkan di dunia pun, jadi peringkat pertama diambil alih oleh kanker payudara. Itu suatu ironi sebenarnya di bagian bedah. Kenapa seperti itu? Setelah ditelusurin, padahal logikanya kan cervix itu kan organnya di organ yang lebih intim, harusnya lebih sulit untuk mendeteksinya dibandingkan dengan tumor payudara yang menonjol ya. Bahkan pasiennya sendiri pun bisa memeriksa, sendiri pun bisa merasakan ada kelainan di payudara. Jadi setelah ditelusurin ternyata masalahnya di bagian cervix atau bagian intimnya mereka lebih
lebih aktif untuk men-screening deteksi awal. Yang kita tahu di puskes itu banyak deteksi dini untuk kanker rahim, misalnya ada IVA, ya kan, ada pap smear yang rutin dilakukan di screening. Sementara untuk tumor atau kanker payudara ini kurang seaktif itulah ininya pemeriksaannya. Jadi sering lolos. Jadi kebanyakan hampir 60%, 70% pasien-pasien tumor payudara atau kanker payudara yang berobat ke dokter itu sudah stadium lanjut, minimal stadium 3 rata-rata. Nah, jadi karena sudah stadium 3, pengobatannya pun lebih sulit, dan yang paling penting angka harapan hidupnya jauh menurun dibandingkan pasien itu datang pada stadium awal. Itu pertanyaannya. Iya benar. Jadi pentingnya ya deteksi awal itu penting ya, karena ketika kita sudah deteksi awal, jadi kemungkinan stadiumnya nggak lebih lanjut. Tadi kan dokter bilang kebanyakan itu udah stadium 3 baru ketahuan. Itulah pentingnya deteksi awal. Deteksi awalnya selain yang saya tahu ya, biasanya kan sadari ya. Sadari yang mungkin masyarakat juga tahu itu sadari. Selain sadari, ada lagi nggak yang bisa kita lakukan untuk memeriksa itu? Sebenarnya untuk screening tahap awal, sadari itu sudah cukup, sudah sangat cukup membantu. Karena kan yang paling tahu tubuhnya pasien itu dia sendiri. Cuman yang penting harus kita edukasi ke pasien atau ke masyarakat itu bagaimana cara sadari atau pemeriksaan payudara sendiri itu yang benar. Waktu-waktunya juga harus dikasih tahu. Jadi pemeriksaan itu bukan setiap saat, bukan saat kapan mau periksa, tidak, ada waktu-waktunya. Jadi dianjurkan itu pemeriksaan payudara sendiri itu di hari ke-7 sampai hari ke-10 setelah menstruasi pertama. Setelah hari pertama menstruasi. Oh, jadi hari pertamanya dihitung berarti? Iya, betul. Hari ke-7 karena tumor payudara itu yang seperti masyarakat tahu, dia kan berasal dari kelenjar. Kelenjar itu dia sensitif terhadap perubahan hormon. Jadi jika ada lonjakan hormon atau perubahan hormon, dia bisa berubah-ubah ininya, ukurannya. Jadi pada waktu yang terbaik adalah hari ke-7 sampai hari ke-10 setelah hari pertama menstruasi. Kemudian cara pemeriksaan yang benar itu juga harus dikasih tahu, ya kan? Jadi bukan hanya raba-raba aja, ada tekniknya. Kalau mau detailnya di internet banyak. Cuman yang sering orang kelupaan itu waktu pemeriksaannya. Ya. Jadi secara garis besar pertama kita harus bercermin, jadi harus sering bercermin, apalagi mandi. Iya. Jadi kalau misalnya bukan hanya ada benjolan, jadi tumor payudara atau kanker payudara itu bukan hanya di benjolannya saja, perubahan bentuk, warna kulit, iya ada itu tarikan. Tarikan itu maksudnya ke dalam ya? Ya, jadi payudara itu kayak ada lusung pipinya. Kalau di bibir kan nggak pipi aja, tapi lusung pipi. Kalau di bibir seperti ada warna gitu ya. Perubahan warna itu agak lebih gelap atau seperti apa? Pokoknya dia berubah warna itu berbeda dengan kulit sekitar. Ya, misalnya dia kemerahan atau kehitaman. Biasanya sih lebih gelap warnanya, bukan lebih terang. Ini lebih terang, ini jamur lah ya. Nah, jadi bukan hanya ada benjolan aja, itu bisa, bukan benjolan aja ini kadang-kadang. Jadi ada perubahan kulit, ada kayak tarikan kulit, kayak lusung pipi, seperti dokter yang bilang dia kulit payudaranya itu udah seperti kulit jeruk. Itu perut gitu berarti ya? Iya, dia kasar dia permukaannya, seperti kulit jeruk. Nah, itu bisa jadi tanda-tanda keganasan atau tumor di payudara. Jadi harus cermin, kemudian tangan ditaruh di pinggang, dilihat. Gini? Iya. Bukan gini? Kaca pinggang. Iya, betul. Selanjutnya diangkat payudara. Jadi payudara pada saat turun, diperhatikan dia ada yang mengganjal atau tidak. Itu bisa jadi tanda-tanda awal ada sesuatu yang lain di payudaranya. Kemudian baru diraba. Perabaannya pun ada caranya ya. Dia bisa melingkar atau bisa naik turun dari atas ke bawah. Ya. Nah, kemudian tambahan selain di payudara ada juga
benjolan di ketiak dekat payudara. Nah, itu bisa jadi bersumber atau berhubungan dengan tumor payudara itu sendiri. Nah, jadi harus hati-hati, ada benjolan di ketiak, ada benjolan juga di payudara. Bisa jadi benjolan yang di ketiak itu adalah penyebaran dari tumor atau benjolan di payudara. Itu kalau misalkan di bawah ketiak dan ada di payudara. Jadi kalau di bawah ketiak aja tapi di payudara nggak ada benjolan, itu gimana, dokter? Bisa jadi cuman pembesaran kelenjar ketiak. Di ketiak kan ada juga kelenjar getah benih sih yang paling sering ya, bisa juga. Jadi bisa aja bukan berasal dari payudara. Penyakit lain. Penyakit lain ya. Kemudian untuk pemeriksaan tambahannya, jadi ada beberapa pemeriksaan tambahan yang sangat membantu untuk menegakkan diagnosa kalau pasien itu menderita tumor payudara. Ya. Pertama, pemeriksaan fisik, jadi dilakukan oleh dokter. Pasien biasanya datang dengan keluhan di ada benjolan, kemudian dikonfirmasi oleh klinisi dokternya misalnya kan. Kemudian setelah diperiksa oleh dokternya, ada beberapa pemeriksaan tambahan. Yang paling sering kita lakukan adalah USG, ya, USG. Ya. Jadi USG itu sangat membantu untuk menegakkan diagnosa tumor payudara. Ya, kita bisa tahu lebih detail ukurannya, konsistensi dalamnya, dia bentuknya cairan atau padat, gitu kan. Nah, jadi setelah itu ada pemeriksaan lain juga, mamografi. Mamografi ini akan dibahas lebih jelas. Ini mamografi alat baru kita ya, rumah sakit kita ini ya. Tahu nggak di Tebing Tinggi itu baru cuma rumah sakit kumpulan Pane loh yang punya mamografi ya. Satu-satunya di luar Kota Medan. Oh, luar biasa. Berarti selain di Kota Medan, satu-satunya adalah di luar Kota Medan ada di Tebing Tinggi. Hebat sekali, luar biasa. Satu-satunya di luar Kota Medan. Tadi kan dokter bilang kan ada USG. Kayaknya kalau USG ini lebih dokter Edi nih yang lebih kompeten untuk menjawabnya karena spesialis radiologi. Pernah nggak dokter menangani kasus-kasus USG yang terdiagnosa itu kanker payudara atau tumor payudara lah kita bilang ya? Oke, boleh dijelaskan dokter? Sebelumnya begini, imaging diagnostik atau pemeriksaan radiologi yang berkaitan dengan payudara bisa dilakukan antara lain dengan modalitas mamografi, USG, dan MRI. Nah, sedangkan yang kita kerjakan di Rumah Sakit Kumpulan Pane ini yang ada fasilitasnya di sini adalah mamografi dan USG. Memang selama ini yang dikerjakan lebih banyak pemeriksaan USG. Karena apa? Karena memang sudah terdiagnosis secara klinis di poliklinik bedah adanya suatu kelainan atau keluhan atau gejala dari pasien tersebut sehingga dirujuk ke radiologi untuk dilakukan pemeriksaan USG. Sedangkan mamografi lebih sedikit dilakukan. Memang karena mamografi ini ada beberapa syarat yang harus dikerjakan, artinya untuk sebelum melakukan pemeriksaan mamografi. Sebenarnya mamografi ini sangat bagus untuk screening ya, pemeriksaan screening ada tidaknya atau deteksi dini ada tidaknya kanker payudara. Nah, pemeriksaan screening itu apa sih sebenarnya? Pemeriksaan screening itu adalah pemeriksaan payudara di mana kita melakukan modalitas dengan mamografi, tetapi belum terjadi adanya gejala ataupun tanda yang dirasakan oleh pasien. Jadi masih belum ada. Jadi memang screening kalau di Amerika, menurut American Cancer Society itu mereka rutin melakukan itu sejak umur 40 sampai 44. Itu dianjurkan sudah mulai harus dilakukan mamografi. Kemudian annually atau setiap tahun mereka melakukan 45 tahun sampai umur 54 tahun. Itu setiap tahun. Bisa dilanjutkan sampai mati juga boleh ya, tiap 2 tahun gitu. Kalau memang tidak diketemukan. Tetapi itu mereka rutin dilakukan. Tapi di Indonesia seperti Dr. Darin bilang banyak terjadi kecolongan. Ternyata payudara menduduki ranking pertama untuk kanker pada perempuan karena tidak pernah dilakukan screening atau mungkin ada tetapi di regional atau wilayah-wilayah tertentu ya, bukan sesuatu yang biasa dilakukan. Jadi mungkin akhirnya kanker payudara menduduki ranking 1. Nah, mamografi ini dilakukan tadi yang saya bilang harus lebih umur 40 tahun. 40 tahun. Kenapa?
pada seperti tadi pagi ada pasien dokter Darwin tadi kan USG payudara, dengan keluhan dia merasa ada benjolan, tapi usianya masih muda, di bawah 40 tahun atau 20 berapa tadi umurnya, umurnya 30 tahun. Nah, silakan USG karena memang itu choice-nya, first choice-nya, karena ketika kita melakukan mamografi pada saat usia kurang dari 40 tahun itu payudara masih padat, gland-glandnya padat, jadi namanya breast atau dense breast. Jadi ketika dilakukan mamografi akan sangat banyak pitfall-nya atau akan banyak hal-hal yang mengganggu. Jadi ketika dense breast itu kita akan cenderung kita punya kategori-kategori kepadatan payudara dari A, B, C, dan D. Nah, ketika kepadatan itu dikategorikan C atau D, itu lebih akan cenderung ke arah nanti jadinya kanker payudara. Nah, pada wanita yang usia muda, payudaranya sangat padat, tidak dianjurkan untuk mamografi. Nah, kapan dianjurkan? 40 tahun ke atas. Nah, sedangkan untuk screening seperti yang kita mengacu aja ke American Cancer Society itu 40 sampai 44 sudah dianjurkan ayo mulai gitu. Nanti baru diteruskan tiap tahun. Jadi kalau pemeriksaan USG bedanya dengan mamografi. Kalau mamografi kan menggunakan radiasi, X-ray atau ronsen. Memang dosisnya lebih tinggi dibanding X-ray biasa yang kita kerjakan di sini, misalnya ronsen torak ya. Mamografi ini dosisnya bisa 3 kali lipat dari ronsen torak. Tapi 3 kali lipat ini pun masih dianggap aman, tidak menyebabkan hal-hal yang menginduce suatu penyakit karena radiasi ya. Bahkan CT scan pun 100 kali dari ronsen torak kan, jadi masih aman. Jadi tidak perlu khawatir akan efek radiasinya. Gitu. Sedangkan USG adalah pemeriksaan pencitraan payudara yang tidak menggunakan radiasi sama sekali, tetapi menggunakan gelombang suara yang dilakukan oleh dokter radiologi. Nah, ini keuntungannya pasien lebih nyaman karena setelah mamografi kita akan melakukan hal-hal atau tindakan yang membuat pasien tidak nyaman karena payudara ini harus dikompres, ditekan, ya dijepit supaya setipis mungkin untuk dicitrakan pada sebuah film. Kalau USG enggak, dia enak dan bisa dimanapun dikerjakan. Kalau mamografi harus di instalasi radiologi karena sudah ada batasan-batasan. Pemeriksaan radiologi itu ada ketentuannya harus di mana kan. Tapi kalau USG kita lakukan di ruangan biasa bisa. Oke. Itulah tadi karena kita bilang dikencet itu makanya faktor kekencangan dari payudara itu mempengaruhi. Jadi nggak nyaman ya. Iya, jadi nggak nyaman ya. Jadi makanya dianjurkan di atas usia 40 tahun ya dokter. Ya, 44 tadi dokter bilang ya. Iya, kalau untuk screening 40 sampai 44 itu harus dianjurkan untuk segera memulai screening mamografi. Tapi kalau di atas 45 sampai 60 itu annual list ya. Kalau iya menurut mereka ya di Amerika ya. Kalau di tempat kita sebenarnya kan ya mengacu pada referensi luar juga, mestinya itu juga dilakukan gitu. Oke. Kalau mau periksa ditanggung BPJS. Nah, kalau nggak ditanggung BPJS, kalau umum biayanya berapa dok? Ya. Kalau untuk SG berapa? Untuk mamografi berapa gitu? Kalau mamografi untuk screening untuk satu payudara ya, untuk itu kita lakukan untuk 2 potongan, jadi potongan kraniokaudal dari atas ke bawah dan mediolateral oblique. Jadi ada 2 film gitu untuk mencitrakan satu payudara itu 750.000. Nah sebenarnya kalau screening saya tidak tahu apakah ditanggung BPJS atau tidak, tetapi kalau itu adalah berdasarkan rekomendasi atau kiriman dari poliklinik dokter Darwin polibedah gitu, karena berarti kan dia diagnostik, artinya memang sudah ada indikasi untuk pemeriksaan mamografi karena dicurigai adanya kelainan pada payudara, apakah itu tumor atau hal yang lain gitu. Nah itu saya kira ditanggung karena kan biasanya BPJS ada mengacunya bahwa itu sesuai indikasi. Nah kalau screening saya tidak tahu apakah ditanggung atau tidak, karena screening ini kuncinya kan tidak ditemukan tanda atau gejala, tetapi dilakukan pemeriksaan. Itu namanya screening. Tapi kalau mengingat dengan biaya itu, tapi feedbacknya adalah kesehatan kita jauh lebih bermanfaat ya. Daripada kita was-was, nanti ketika tahu nanti udah stadium 3 betul. Lebih baik
ketika sudah berusia 45 tahun ya sudah coba Ya. aja dulu ya Iya. dokter ya. Mencegah kan lebih baik daripada Iya, mengobati. sangat tepat sekali. Oke. Jadi dokter kira-kira nih balik lagi nih ke Tunggu. dokter. Apa itu, dokter? Kalau di Bandara Apa itu? 750.000 untuk mamografi itu sebenarnya sudah yang paling murah. Ya, Sumatera itu sudah Utara. betul. Jadi kita Paling murah ya. Coba di Ya, swasta. betul. Oh, berapa tuh? Dibandingkan di tempat lain tuh lebih mahal pastinya. Lebih mahal ya. Jadi ayo mamografi. Bagi wanita-wanita di luar sana Ya, yang sudah betul. berusia di atas 45 tahun jangan Ya. takut untuk Ya. mamografi ya Ya. demi kesehatan kita. Karena tadi kanker payudara loh yang nomor 1 Iya, ya. betul. Seperti itu. Dokter, balik nih ya dokter Ya, ke dokter silakan. Darwin. Kira-kira kebanyakan tuh penyebab dari tumor payudara itu apa ya dokter? Faktor makanan kah, gaya hidup kah, atau seperti apa? Nah, jadi kalau di literatur sampai saat ini penyebab pasti kanker payudara itu tidak bisa ditelusuri. Ya, jadi yang kita tahu adalah faktor resiko atau faktor yang memungkinkan atau memperberat orang terkena kanker payudara. Ya. Jadi yang pertama itu adalah lifestyle atau gaya hidup. Itu sih yang paling banyak menjadi faktor resiko untuk terkena tumor atau kanker payudara. Ya. Gaya hidup sekarang kan udah serba instan, ya kan? Makan pun banyak instan, kemudian jalan kaki sudah jarang, olahraga kurang, kemana-mana bisa naik kendaraan, naik Grab, olahraga lebih banyak main handphone, duduk, jadi Sedentary ya, sedentary style sekarang. ya, jadi itu yang paling banyak menjadi faktor risiko untuk mengidap tumor atau kanker payudara. Selain faktor-faktor yang lain, misalnya faktor yang jarang itu, misalnya dia terkena radiasi payudaranya itu kan jarang. Kemudian ada faktor keturunan. Faktor keturunan itu, faktor genetik itu sedikit mempengaruhi orang terkena kanker payudara. Biasanya di urutan bawah-bawah ya, dibandingkan urutan lifestyle. Nah, yang perlu masyarakat tahu juga faktor keturunan itu, misalnya saya nih, misalnya perempuan lah, siapa gitu kan? Laki-laki ya. Ya, Laki-laki kan bisa juga ya dokter? bisa. Bisa ya. Tumor payudara laki-laki itu 1% angkanya dibandingkan perempuan. Cuman tingkat keganasannya lebih tinggi. Biasanya kalau ada tumor payudara laki-laki lebih cenderung ke ganas biasanya, ke kanker ya. Jadi tadi kembali lagi faktor keturunan itu dia satu tingkat di bawah dan satu tingkat di atas. Jadi bukannya tantenya ada kayak dia atau kuat apanya enggak. Jadi yang anaknya misalnya Emma yang satu tingkat di bawah, misalnya anak, habis itu ibu sama saudara kandung. Nah itu dia. Keluarga inti lah ya. Iya, keluarga inti bukan sepupunya apa yang kata oh iya. Bibiku. Dua sepupu adik mama saya kan ada yang saudara. Apalagi pakai ipar. Maksudnya lagi Saudara ya. ipar. Bukan, jadi yang itu yang satu tingkat. Ya, tapi yang paling utama itu lifestyle. Lifestyle itu banyak sekali mempengaruhi kesehatan kita. Bahkan kanker pun dipengaruhi oleh lifestyle. Bukan penyakit lain ya, misalnya DM, penyakit jantung, bahkan tumor pun itu dipengaruhi oleh gaya hidup itu yang terutama. Tuh. Biasanya nih dokter, kan Ya. umumnya ada juga yang biasanya ada stadium berapa itu yang kalau biasanya pengangkatan jaringan itu kan berarti yang enggak biasanya ada kanker lah itu ya, ada ganas itu lah ya. Itu biasanya penyebabnya karena apa dokter? Biasanya stadium berapa yang biasanya udah diangkat dari jaringannya? Jadi kalau tumor payudara, sebenarnya seluruh tumor, tumor padat ya, tumor padat itu optionnya adalah operasi yang pertama. Kenapa? Karena operasi itu mengangkat jaringan tumornya. Jadi misalnya ada satu benda aneh di badan kita angkat bendanya, masalahnya selesai seperti itu. Ini kasarnya ya kan. Cuman masalahnya ada beberapa kasus atau ada beberapa jenis tumor tertentu, dia ada batasan ukuran-ukuran tertentu untuk bisa dilakukan operasi. Misalnya tumor payudara. Tumor payudara misalnya kita curiga ganas, ukurannya besar, misalnya lebih dari 5 cm, dia tidak bisa langsung dioperasi. Nah, biasanya kita
lakukan pemeriksaan tambahan lagi ya. Misalnya kita lakukan biopsi macam-macam, bisa dengan biopsi jarum, bisa dengan core biopsi, atau bisa dengan biopsi melalui pembedahan. Tapi kalau ukurannya kecil, 1 cm, 2 cm, 3 cm, dan kita curigai jinak secara klinis, artinya dari pemeriksaan dokternya curiga bahwasanya tumor ini tidak ganas, bisa langsung diangkat. Tapi kalau misalnya dia curiga ganas, tidak bisa langsung dioperasi. Lelah ya. Enggak, ini tadi Kasih baterai. Oke, ini dulu. enggak mati juga deh dokter. Oh sama. Sama. Ya udah agak kuat lagi. Bahasa isyarat itu bisa. Gini. Ada pargoy. Yang TikTok gitu. Iya, hubungi Pargoy. Pargoy. Baterainya habis. Iya, ini tiba-tiba enggak nyambung. Oh iya. Maaf ya pemirsa, setiap kali sini nanti bakal selain di Facebook juga akan kita upload di YouTube. YouTube-nya rumah saya ini. Cek. Ini iklan. Yuk, orang ini obat itu sudah. Nah, jadi tadi masalah ukuran ya, ukuran beda. Jadi sebenarnya pembedahan itu ada beberapa kriteria pembedahan. Pertama, pembedahan untuk diagnostik. Nah, artinya kita lakukan operasi kemudian untuk mendiagnosa ini jinak atau ganas ya. Kemudian yang kedua, terapeutik. Kita ambil sekalian untuk mengetahui jinak atau ganasnya, sekalian untuk mengangkat tumornya, mengangkat masalahnya. Biasanya itu ukurannya di bawah 4 cm ya, dan kita curiga jinak. Tapi kalau operasi satu lagi, operasi terapeutik, artinya dia sebenarnya kankernya itu sudah menyebar. Nah, jadi dia bukan hanya di tempat asalnya aja, dia sudah pindah ke tempat lain. Jadi operasinya itu bukan untuk menyembuhkan 100% penyakitnya. Jadi untuk mengurangi beban penyakitnya saja. Gitu. Kemudian yang mau saya kasih tahu lagi, tumor atau kanker payudara itu tidak selalu keganasan itu dinilai dari ukurannya. Jadi ada tumor yang ukurannya kecil tapi ganas, ada tumor yang ukurannya besar tapi jinak. Nah, tapi kebanyakan yang ukurannya besar cenderung bersifat ganas, cenderung bersifat kanker, apalagi yang pertumbuhannya cepat. Nah, ya harus diwaspadai. Kalau ada benjolan di payudara yang pertumbuhannya cepat, kita mesti waspada. Ya. Atau ada benjolan yang di payudara, dok ini ada benjolan di payudara saya udah 5 tahun, kecil aja dok, cuman 2 minggu ini kok cepat sekali besarnya ya. Nah itu harus kita waspadai juga. Di tumor yang awalnya dia pertumbuhannya lambat, dibiarkan dia bisa berubah menjadi ganas. Ada beberapa tumor yang sifatnya seperti itu, dia lama-kelamaan bisa berubah menjadi kanker. Itu ya. Jadi kalau untuk mengetahui secara klinis ini jinak atau ganas itu berarti diperlukan pemeriksaan yang berjaringan melalui patologi anatomi atau gimana? Jadi kan beberapa. Jadi pertama tuh kita pemeriksaan fisik dulu, pemeriksaan tambahan. Nah, sebenarnya dari pemeriksaan tambahan itu kita udah bisa menduga dia jinak atau ganas. Misalnya dari USG, dari klinis, dari mamografi, ini udah 95% ganas. Cuman pemeriksaan pengambilan jaringan atau biopsi dia ganas nih, ganas itu ada macamnya. Nah itu, jadi tumor kanker payudara itu banyak macam-macamnya, bukan satu macam kanker. Jadi ya, misalnya ada biasanya kita ini masyarakat ini dari tetangga ya kan, dok, tetangga saya umurnya sama ibu saya, kena kanker payudara sama-sama, dia sembuh dok, mama saya gini-gini aja, makin kurus, makin gini, makin, jangan salah. Jadi pasien yang sama dan datang dengan stadium yang sama belum tentu jenis kankernya itu sama walaupun sama-sama kanker. Nah, itulah salah satu guna kita lakukan biopsi itu, mengambil jaringan. Nah, kita tahu jenisnya apa,
dan kita tahu nanti pengobatannya apa, karena pengobatan lanjut untuk kanker payudara itu dilihat dari jenis kankernya itu. Gitu. Jadi beda jenis kanker, beda terapi pengobatannya ya dokter. Betul. Jadi menurut dokter USG sudah cukup bisa mengetahui ya tingkat keganasan dari tumor payudara. Ya. Baik modalitas di radiologi baik itu mamografi, USG ataupun MRI bisa untuk menentukan sifat dari lesi yang ada pada payudara tersebut, apakah dia termasuk jinak, ganas atau dia normal. Misalnya seperti tadi pagi lah ada pasien USG payudara, kok pas banget ya tadi pagi ada masih muda. Tapi ada satu lagi pasiennya kanker, datang juga. Oh iya, Hari ini juga dokter. oh yang tadi ketemu saya untuk USG itu masih muda dan dia itu lu ada benjolan kan. Tapi ketika kita lakukan scanning USG itu tidak ditemukan kelainan. Nah sering loh dokter dalamnya saya menemui seperti itu, pasien itu mengeluh sakit atau ada yang benjol atau ada yang nggak enak, ada yang sesuatu yang lain payudaranya. Ketika di USG tidak ada kelainan. Saya tanya-tanya lah, kalaupun kita radiologi kita juga melakukan anamnesis ya. Ternyata dia sedang pada masa menstruasi hari ini. Lagi haid, ya dok, lagi hari keberapa gitu tadi. Nah, seperti halnya breast self exam atau sadari tadi, bahwa kita pemeriksaan modalitas radiologi untuk payudara juga dilakukan sebaiknya 10 hari setelah periode haid. Ya, jadi jangan saat haid atau menjelang haid, karena itu akan sangat mempengaruhi kelenjar payudara, akan timbul lebih lumpy gitu, kenyal, kental gitu, dan lebih tegang. Jadi padat di gland-glandnya itu akan mempengaruhi seperti ada benjolan gitu, padahal enggak. Nah, kemudian tadi pertanyaannya apakah USG bisa dan mamografi bisa menilai suatu tumor atau benjolan payudara itu ganas atau jinak? Bisa. Kita punya kategori BIRAS atau breast imaging radiologi data system. Nah itu kita akan mengklasifikasikan mulai dari 0 sampai 6. 0 itu berarti tidak ditemukan satu kelainan sama sekali, tidak ada tumor. 1 itu 0 itu negatif ya, artinya kita memerlukan pemeriksaan tambahan. Misalnya mamografinya kurang jelas, misalnya saat pengambilan atau gambarnya kurang jelas, kita perlu pemeriksaan USG atau dia dilakukan waktu haid tadi. Oh nanti tambahan lagi. Tapi kalau 1 berarti artinya tidak ada ditemukan. Kemudian 2 jinak, BIRAS kedua. Yang ketiga kemungkinan jinak. Yang keempat, BIRAS 4 itu kemungkinan ganas. Kemungkinan ganas ini presentasi keganasannya dari 2 sampai 94%. Jadi misalnya 4A itu 2 sampai 25% kemungkinan ganasnya. Kemudian 4B itu 25 sampai 50%. Kemudian 4C 50 sampai 94%. Itu kemungkinan ganasnya. Nah, kalau BIRAS 5 itu udah 95% ya ganas dan perlu sangat diharuskan untuk pemeriksaan histopatologi atau patologi anatomi. Nah ya kalau ke-6 udah 11 kanker, itu berarti dia selain pemeriksaan penunjang mamografi maupun USG ke arah tanda ganas, hasil biopsinya pun sifatnya ganas. Gitu. Jadi kita punya BIRAS 1 sampai 6 untuk menentukan dia jinak atau ganas. Jadi dengan menggunakan itu dokter klinisi akan bisa mengambil kesimpulan harus bagaimana tindakannya. Oke, jadi semakin tinggi angka BIRAS, semakin tinggilah keganasan ini ya tersebut. Oke, dokter, ini mungkin ini pertanyaan dari masyarakat banyak. Apakah setiap tumor ataupun kanker yang sudah diangkat mungkin jaringannya, apakah memerlukan kemoterapi, dokter? Ya, jadi pertanyaan yang bagus. Jadi kebanyakan masyarakat awam pun takut di kemo. Ada beberapa pasien yang sudah kita operasi, dia malah menolak penanganan selanjutnya, biasanya kemoterapi, karena dia takut efek samping dari kemoterapi. Jadi dia mendengar dari orang, di masyarakat ini memang banyak info dari dengar-dengar. Katanya ada tetangga, kasih saudara,
Jadi kebanyakan mereka mengurungkan niat untuk melanjutkan pengobatan karena disuruh kemo. Bahkan pasien sebelum dia berobat ke dokter, dia nanya, dok nanti di kemo atau tidak? Jadi kebanyakan kendalanya seperti itu. Dan untuk saat ini, jadi hampir semua pasien yang dengan stadium lanjut, biasanya dia malah di kemo dulu sebelum dilakukan operasi. Jadi pasien-pasien dengan stadium 3 datang, misalnya ada pasien nih seperti tadi di Poli itu ada pasien dari sebenarnya rumah di daerah Sergei, datang ke sini dengan sudah ada benjolan di payudara, sudah ada borok. Jadi saya tanya, selama ini ibu berobat kemana? Berobat ke herbal, dok. Sudah berapa lama berobat di herbal? Ini ada foto dari kebetulan. Ini kan? Berobat ke herbal. Ini sudah berapa lama? Sudah 2 minggu, dok. 2 minggu itu bukan benjolannya sebenarnya. 2 minggu ini dia udah luka, udah pecah. Udah ulkus ya? Ya. Jadi sebenarnya pasien-pasien datang kita, jadi mereka mengharapkan dengan benjolan seperti itu, sudah ada luka, benjolan sangat besar, dia mau langsung diangkat. Dok, saya udah ikhlasin, dok, angkat aja lah payudara saya sebelah kanan ini. Tidak bisa, malah tidak bisa. Jadi kalau ukuran payudara, kalau tumor sudah sebesar itu, kita curiga dari evidence-nya, curiga tumornya itu bukan hanya di situ saja, sudah menyebar. Jadi tindakan pertama adalah kita menghentikan penyebarannya itu. Menghentikan penyebarannya itu adalah optionnya melalui kemoterapi, walaupun ada modalitas yang lainnya, bisa radioterapi. Tapi biasanya di kemoterapi dulu, dikasih obat kemoterapi, biasanya betul melalui infus maksudnya. Nah, kemoterapi dulu, setelah beberapa kali kemoterapi, biasanya baru bisa dilakukan tindakan operasi pengangkatan tumornya itu. Jadi di kanker payudara memang sebagian besar modalitas pengobatannya dengan pasien dengan stadium lanjut adalah lakukan kemoterapi. Iya. Jadi jangan takut, kemoterapi itu memang banyak efek sampingnya. Banyak coba rambut rontok, ya kan, kulit kering, mulut kering, urut mules, muntah, mual. Gitu. Tapi di balik itu manfaatnya lebih banyak. Jadi kalau kata Ustaz itu lebih banyak manfaat dan mudaratnya ya. Makanya itu kita lakukan. Ya. Terus yang sangat perlu kita edukasi ke masyarakat, kalau memang ada keluarga atau saudara siapapun yang kita curigai kanker payudara, tolonglah berobat ke rumah sakit. Apalagi dia sudah ada BPJS-nya, karena itu biaya ditanggung sama pemerintah seluruhnya, ya, mulai dari pemeriksaan screening, operasi, kemoterapi, pengobatan selanjutnya pasca kemoterapi, itu semua ditanggung sama pemerintah dan biayanya itu tidak sedikit gitu. Kalau kita biaya pribadi itu sangat membebani ya. Jadi jangan berobat ke alternatif, berobat ke orang pintar. Tahu pintar mana dokternya orang pintar. Jadi selain itu membuang-buang duit, karena kanker payudara ini kita berlomba dengan waktu. Nah, jadi kalau kita terlambat, tumornya menyebar duluan. Nah, jadi kebanyakan datang ke kita terlambat karena pasiennya masih ragu-ragu. Ya, ada yang bilang dengan herbal bisa hilang, padahal taruhlah mungkin uangnya nggak masalah, cuman waktunya itu kita berlomba dengan waktu mengejar antara penyebaran tumornya itu dengan waktu ya. Jadi dibiarkan semakin lama dia udah menyebar kemana-mana. Kalau sudah menyebar kemana-mana sudah repot ya. Susah penanganan ya. Oke. Oh, ini sedikit tambahan tentang ini menyebar ini ya. Jadi kebanyakan pasien kita datang, bukan kebanyakan, ada beberapa pasien kita datang itu dia keluhannya itu sebenarnya bukan benjolan di payudara. Dia itu datang dengan kuning, pasiennya kuning, matanya kuning, badannya kuning, semua kuning, semua histerik kalau bahasa kedokteran. Kucingnya kuning, dia datang kuning, dok, saya keluar saya kuning tuh. Sudah berapa lama bu? Sudah lama dok. Jadi setelah di screening ternyata ada benjolan di payudaranya, memang nggak terlalu besar, jadi pasiennya tidak terlalu mempermasalahkan. Ini iya dok, ini memang ada benjolan. Ibu sakit apa yang lain? Ada benjolan sikit dok, tapi ya nggak terlalu dibawa karena dok.
nggak apa-apanya nih kayaknya, dari dulu segini-segini aja nih. Padahal setelah dilakukan pemeriksaan USG, ternyata kuningnya itu berasal dari penyebaran dari tumor di payudaranya, kanker dari payudaranya. Nah, jangan salah, kanker payudara itu kalau dari literatur disebutkan dia paling sering pertama itu menyebar ke tulang, yang paling sering itu tulang belakang, kemudian ke paru-paru, bisa ke hati, bahkan ke otak. Nah, jadi ada pasien datang dia tiba-tiba sakit pinggang, rupanya itu penyebaran dari tulang belakang. dari tumor ke tulang belakangnya. Itu harus hati-hati. Ya, seperti itu tadi yang datang ke klinik, dan dia ya keluhannya selain dia ada borok di payudaranya, dia sering batuk, Jadi batuknya itu bisa jadi penyebaran dari tumor payudaranya. Mungkin ke paru-parunya. Ya, Iya, betul. Gitu ya. Makanya kenapa kadang-kadang ada orang klinisnya apa? Nah, ada driver bilang, dok ini klinisnya kanker payudara, kenapa di ronsen torak ya? Kenapa di pemeriksaan ronsen dada? Karena mau melihat metastasis pada atau penyebaran pada paru-parunya. Karena ada jenis-jenisnya juga di paru itu, jenis metastasisnya itu. Apakah dia ada efusi, apakah dia ada tumor kecil-kecil atau nodul, atau adakah kayak pneumonik, kayak bentuk pneumonik, tapi sebenarnya itu penyebaran dari sel kanker payudara. Tapi kalau kita mau USG nggak bisa ujuk-ujuk ke radiologi, harus melalui spesialis bedah dulu. Memang pathway-nya gitu kan. Jadi jangan panik, saya harus ke radiologi. Kadang-kadang kayak gitu banyak loh, langsung maunya USG, langsung maunya pemeriksaan payudara, tapi apa klinisnya? Nggak, saya pengen tahu aja, tapi kan harus melalui dokter klinis supaya kita bisa memastikan kita tuh mau cari apa di USG gitu di payudara. Kalau dokter Damin di situ tulisannya suspek tumor payudara, jadi kita jelas itu yang mau kita cari. Kalau misalnya klinisnya mastopatik, berarti mungkin ini hanya merasa nyeri tapi nggak ada benjolan yang cukup berarti untuk diraba gitu. Jadi kita bisa scanning USG-nya juga mencari itu, mungkin menyeluruh nggak ada apa-apa tapi dia ada nyeri gitu. Artinya bagi radiologi, dokter radiologi itu melakukan tindakan itu sesuai dengan rujukan dari dokter permintaan dari dokter dokter klinis, pemeriksaan apa yang dibutuhkan ya. Jadi jangan ujuk-ujuk ke radiologi. Poli bedah dulu. Gitu. Sangat bedah itu sangat berhubungan dengan radiologi. Misalnya mau screening, misalnya tumor payudara yang udah besar, kita curigai penyebaran, hampir semua itu hampir pathway-nya hampir pasti kita ronsen dada, kita konsul ke radiologi untuk USG ada penyebaran di hati atau tidak. Dan kalau misalnya dia curiga ada pasien kejang-kejang, sering cek kepala, CT scan, mungkin saja ada penyebaran. Mungkin penyebaran sudah ke otak ya. Kita buat pengantar ke radiologi, ada curiga metastasis ke otak. Jadi orang radiologi scanning tahu apa yang mau dicari. ke arah mana itunya. Oke, mungkin bagi lebih ke perempuan yang banyak, karena kan laki-laki tadi cuma 1%. Ya. Mungkin sehatnya aja, kalau yang udah sakit saudaranya biasanya langsung ganas. 1% tapi langsung ganas ya kan dokter. Tapi ada satu lagi kelainan payudara laki-laki ini yang dia tidak ganas, ginekomasti namanya. Ya, ginekomasti itu dia pembesaran kelenjar payudara. Jadi payudara itu membesar, tapi dia tidak ganas karena ada pertumbuhan yang berlebih di kelenjar payudaranya. Biasanya dia jadi kayak perempuan payudaranya. Sebelah atau dua? Kebanyakan sih dua-dua. Tapi ada juga yang sebelah. Laki-laki tapi punya payudara ya jadi. Tapi hati-hati, yang sebelah itu malah lebih dominan dia ganas dibandingkan. Kalau yang sebelah ya. ya. Kalau laki-laki sebelah benjolan payudaranya juga ganas, bisa jadi itu tumor. Tapi kalau yang jalan ginekomasti sebelah. Kalau apa tadi? Ginekomasti itu harus dua-dua. Biasanya sih dua-dua ya. Kalau sendiri bisa curiganya itu Coba apa dulu? nanti. Kalau perempuan ingat 7 sampai 10 hari setelah haid. Ya, bagus sekali nih kayaknya. Materinya bermanfaat sekali ya. Oke.
Ini ada keluar, Nggak ada. keluar masuk nggak ada. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya, kayaknya sudah komprehensif sekali nih penjelasannya. Atau ada mungkin final statement nih dari Dr. Darwin dulu deh. Apa nih final statementnya dari Dr. Darwin? Pesan saya ke masyarakat, jika ada benjolan di payudara atau ada sesuatu yang aneh atau mengganjal ke payudara, pertama konsultasikanlah ke dokter dulu. Ya. Setelah dipastikan tidak ada masalah, baru boleh yang lain-lain, ya kan? Kebanyakan masyarakat kita menganggap kalau ada benjolan, ada tumor itu bisa diobati ke alternatif. Itu salah satu yang salah, salah satu yang sangat kita sesalkan sebenarnya. Karena kalau dia cuma benjolan jinak sih tidak apa-apa. Cuman kalau dia ganas, kita berlomba dengan waktu. Itu yang perlu kita ingat. Kita berlomba dengan waktu, kejar-kejar dalam waktu. Antara tumor itu bisa menyebar ke tempat lain. Kalau dia sudah menyebar ke tempat lain, berarti stadiumnya udah stadium 4. Angka harapan hidupnya itu jauh drop. Angka harapan hidup 5 tahun pertama itu jauh di bawah 20%. Jadi angka pasien yang bisa bertahan hidup 5 tahun ke depan sudah sangat tipis. Gitu. Jadi ini bukan hal yang boleh kita abaikan, ini masalah yang serius. Jadi ini harus kita kasih tahu ke saudara-saudara kita juga. Atau kalau ada benjolan di payudara, curiga yang tidak seperti biasa atau yang aneh atau yang pokoknya meragukan, berobat dulu ke dokter, screening dulu, tanya dulu apakah ini benjolan berbahaya dok atau tidak. Karena kalau terlambat susah, pengobatannya bakal susah. Gitu. Kemudian jangan lupa di rumah sakit RSKP sudah ada mamografi. Satu-satunya di luar Medan. Di luar kota Medan ya, satu-satunya yang ada di luar kota Medan. Oke. Dengan harga yang terjangkau. Dengan harga yang terjangkau. Dengan 750.000 itu kita sudah bisa tahu ya. Itu menurut saya Ya. Sangat dengan kesehatan itu Ya, worth it. Ya kan. Oke, final statementnya Dokter Eni. Oke, dari radiologi karena kita sedang memajukan mamografi, jadi untuk wanita usia lebih 40 tahun dan atau lebih jangan takut untuk mamografi. Memang mungkin ada ketakutan yang pernah dibaca, tapi tidak seperti itu karena manfaatnya jauh lebih tinggi daripada hal yang tidak bermanfaat ya, maksudnya kerugiannya. Nah, jadi jangan takut ya, walaupun harus dilakukan persiapan itu nanti bisa ditanyakan nanti di bagian radiologi kalau memang nanti akan melakukan mamografi, apa persiapan yang untuk mamografi. Nah, selain itu juga jangan takut untuk sakit karena itu tidak sesakit yang dipikirkan, dan jangan takut terhadap dosis radiasi, itu masih aman, sangat aman ya. Jadi bisa dilakukan juga untuk evaluasi. Jadi misalnya datang radiologi untuk kali kedua mamografi, jangan lupa foto yang lama juga harus disertakan. Supaya kami bisa melakukan perbandingan karena itu diperlukan oleh dokter bedah untuk melakukan untuk memutuskan tindakan juga. Oke. Terima kasih kepada Dokter Darwin dan Dokter Eni atas ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Intinya jangan takut ke dokter ya, karena penanganan untuk tumor payudara semakin cepat semakin baik.